minuman. Kamu minuman. Mana surat perintahmu mana? Kamu jebak anak saya ya. Kamu jebak anak saya. Pemirsa, ada banyak berita hot hari ini dan juga tamu-tamu yang tidak kalah hot. Ada yang baru mendarat dari Thailand langsung hadir di studio Rumpi. Ada kabar apa? Inilah Gaston Castanyo. Eksklusif di Rumpi. Dan di sebelah saya, ini juga langsung baru mendarat dari Indramayu. Gak enak banget deh, yang satu dari Thailand, satu dari Indramayu. Oh iya. Kan sekarang kemana-mana naik helikopter bisa, ya kan? Ada Iis Dahlia. Inilah Ruby. Kita ngerumpi sama Gaston ya. Kan Gaston ini waktu almarhumah Julia Perez meninggal belum bisa datang ke Indonesia. Jadi baru kali ini mendarat langsung di Rumpi. Kita akan tanya seperti apa perasaannya, kenangannya terhadap almarhumah seperti apa. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu berita-berita hot yang tersebar di luar sana. Baik dari media sosial maupun media lainnya. Oke, yang pertama ini dari Instagramnya Atalari. Tapi kalau Anda cari postingannya udah dihapus ya kan. Cuman alhamdulillah nih sebelum dihapus kita bisa gitu kan ya. Bunyinya ada lagi nih. Ini kapan sih? Kemarin postingannya bunyinya gini. Alhamdulillah 3 kali 24 jam ini saya masih sehat-sehat aja. Tapi saya bingung siapa sih sebenarnya orang yang mengancam saya dan berkoar di media yang mengaku paman dari TM. Oke. Di tiap acara keluarga nggak pernah terlihat tapi ngancam-ngancam saya. Apa teman-teman fans Indonesia bisa bantu saya infokan ke sini? Please, saya lagi sibuk syuting katanya. TM nih siapa? Saya taunya TTM, teman tapi mesra. Siapa ini yang mengancam-ancam, siapa ini ya? Kita nggak tahu, nanti kita saksikan saja kelanjutannya kalau ketemu Atari kita tanya langsung ya. Nah yang berikut ini, kalau yang ini nih yang berita heboh ini kejadiannya pada hari Sabtu. Tetapi beritanya menyeruak di hari Senin ini sangat mengagetkan. Padahal orangnya baru datang ke acara Rumpi No Secret kan. Matthew sama dedinya sama maminya juga datang. Tapi hari ini kabarnya bahwa Matthew habis mengalami sebuah insiden yang aduh kalau lihat wajahnya tuh aduh ya ampun kalau anak aku ya. Aduh amit-amit ya mudah-mudahan gak juga sedih banget gitu ya. Nah sekarang ini beritanya nih bunyi artikelnya adalah diduga pakai narkoba. Putra Jeremy Thomas disekap dan dikeroyok oknum polisi begitu. Tapi tidak ditemukan barang buktinya. Barang buktinya tidak ditemukan tapi sudah katanya ada di dor-dor juga gitu ya, diancam, disekap, aduh ya beginilah lihat keadaannya. Jadi sekarang kalau lihat Instagramnya Ina Thomas, dia lagi di rumah sakit, Matthew-nya juga lagi ada di rumah sakit, lagi dirawat juga mengalami trauma. Nah sekarang untuk lebih jelasnya ya, kita lihat dulu tayangan, ini ada tayangannya ya ketika Matthew-nya diantar pulang ke rumah dalam keadaan begitu ya. Terus bagaimana reaksi kedua orang tuanya, kita lihat yang berikut ini. Surat perintahmu mana? Kamu jebak anak saya ya. Kamu jebak anak saya. Kamu jebak anak saya enggak? Anak saya ini baru pulang dari mana? Anak saya enggak tahu sebut namanya. Yang mukul siapa mas? Yang mukul siapa? Sebut namanya. Yang jelas bukan saya. Yang mukul siapa? Tolong sebutin. Yang mukul siapa? Biar anaknya aja yang jelasin. Siapa Matt yang mukul? Tolong jelasin. Yang mukul yang mana orangnya? Enggak apa-apa, Mejo, kamu enggak apa-apa. Yang mana yang Kamu mukul? ada propam kok, enggak apa-apa. Kamu ada propam. Yang mukul yang mana? Kamu ada propam. Yang mukul yang mana? Yang mana yang mukul? Yang siapa yang mukul kamu? Kasih tahu gua. Siapa yang mukul Kasih tahu kamu? gua yang mukul yang mana? Yang mukul kamu siapa? Enggak apa-apa. Tunjuk orangnya. Kamu, Mas. Tunjuk. Kamu bertiga. Aduh sedih ya gitu.
anak-anak tuh seberapapun besarnya buat orang tua itu tetap anak-anak. Jadi apapun yang menimpa tuh pasti orang tuanya juga kan sedih, marah, histeris begitu ya. Nah, kita bisa menghubungi siapa? Mencoba menelpon siapa untuk bertanya seperti apa sih kondisinya Matthew sekarang? Ya, karena banyak berita masih simpang siur di luar sana. Kalau dari pihak kepolisian kan mengatakan memang ada apa istilahnya, ada yang membuat sesuatu indikasi gitu sehingga akhirnya mereka menangkap atau apa sih istilahnya ya, mencari si Matthew ini. Tetapi kan pada saat bertemu itu tidak ditemukan barang bukti. Jadi yang menjadi permasalahan dari orang tuanya adalah mengapa Matthew ini mengalami luka-luka di wajahnya dan akhirnya memproses ini secara hukum. Jadi untuk lebih jauhnya nanti kita ikuti saja perkembangannya. Mungkin nanti kalau bisa kita undang datang langsung ke sini ya. Oke, berikutnya kita lihat ini langsung saja. Ini sudah bikin penasaran karena eksklusif baru mendarat langsung ke studio Trans TV ya, di studio Rubino City. Kita dulu profilnya Gaston Castaño berikut ini. Gaston Castaño lahir di Santiago del Estero, Argentina pada 8 Juni 1985, mengawali karir sebagai pesepak bola Indonesia bersama PSS Sleman di tahun 2007. Ia kemudian menjadi pemberitaan ketika menjalin hubungan asmara dengan Julia Perez. 28 November 2013, Gaston dan almarhumah Julia Perez sempat bertunangan dan pada 4 Desember 2013 melangsungkan acara lamaran yang disiarkan langsung oleh salah satu TV, tapi hubungan mereka kandas di tahun 2014. 10 Maret 2016, Juppe mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan terkuak, Juppe dan Gaston telah menikah di Australia pada 26 September 2013. Selama proses persidangan perceraian, Gaston sama sekali tidak hadir. Sebelum almarhumah Juppe meninggal pada 10 Juni 2017, Gaston sempat menjenguknya beberapa hari di bulan April 2017. Dan pada tanggal 19 Juli 2017 mendatang pada acara 40 harian almarhumah Julia Perez, Gaston dikabarkan akan hadir dalam acara itu. Apa momen yang tak bisa Gaston lupakan bersama almarhumah Julia Perez dan benarkah Gaston belum mendatangi makam Julia Perez? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Versace on the floor. Gaston, terima kasih banyak sudah hadir. Ini pertama kali saya akhirnya bisa ngobrol sama kamu, Gaston. Terima kasih untuk undangan. Oke, ini ada postingan kamu ketika almarhumah Julia Perez meninggal. Postingan di Instagram bunyinya adalah selamat jalan kekasih yang selalu ada di hatiku. Meskipun kita tidak bersama, tapi kamu selamanya di hatiku. Senyum dan tawa kamu akan selalu aku ingat selamanya. Terima kasih atas semua kenangan di hidupku. Terima kasih atas support yang selalu kamu berikan sama aku. Kamu satu-satunya wanita di dalam hidup aku yang selalu aku kenang. Apa artinya itu yang kamu tulis dalam bahasa? Ya, itu seperti rip. Oh, rest in peace. Ya. My tiger. Kamu menyebut my tigre. Tigre. Artinya apa tigre? Tiger. Tiger. Kenapa kamu menyebut Julia Perez dengan tiger? Iya, memang karena dia kuat. Dia kuat. Dia selalu apapun yang dia ada masalah, dia bawa, dia fight selalu. Apapun. Apapun. Dia lebih kuat dari kamu? Lebih. Iya, lebih kuat. Pada saat almarhumah meninggal, Gaston, kamu ada jauh, tidak di dekatnya. Apa yang sebetulnya berkecamuk di hati kamu saat itu? Pertama, aku nggak percaya. Kamu nggak percaya? Yang kedua ya pasti sedih ya, karena dia di dalam hidup aku 8 tahun. 8 tahun. Dan aku pasti sedih ya, karena aku ingat semua. Dan hari Sabtu itu aku masih nggak percaya. Setelah aku mulai lihat foto-foto Di televisi? dan itu bikin aku sedih. Kamu sedih. Apakah mimpi sesuatu yang khusus tentang almarhumah? Memang selalu aku mimpi. Sebelum dia meninggal, memang ya aku mimpi dia udah sembuh. Karena aku bilang sama dia aku mau ajak dia jalan-jalan liburan karena dia suka pantai. Bila setelah kamu sembuh udah bisa jalan, kita ke pantai liburan. Kapan kamu mengatakan kamu akan mengajak dia liburan ke pantai? Setelah dia lebih baik dan bisa jalan, aku bilang kalau kondisi kamu lebih bagus, ya aku ajak kamu liburan. Kamu mengatakan itu pada saat terakhir bertemu Juppe? Ya. Kamu mengatakan itu. Apa reaksi Juppe saat itu? Dia senang, dia bilang ya udah nanti kita jalan-jalan karena dia memang suka pantai, dia suka liburan ya. Suka liburan. Oke. Ya. Apa yang paling kenangan yang paling membuat kamu sedih, Gaston, tentang Juppe? Ya sedih yang pas pertama kali aku datang
karena aku udah lama, kan aku di Thailand dan pas aku datang dan aku lihat dia, badan dia, ya itu bikin aku sedih dan sesuatu yang susah ya buat aku. Waktu itu aku datang lihat kondisi dia seperti itu, ya bikin aku sedih. Pada saat kamu kan sudah lama tidak bertemu dengan dia, pada saat proses persidangan perceraian pun kamu tidak datang gitu. Iya. Kenapa? Waktu itu sih aku sering bolak-balik ke luar negeri dan waktu itu aku lagi di Singapura dan aku sebenarnya juga nggak mau cerai sama dia. Kamu nggak mau cerai sama dia? Iya, sebenarnya waktu itu aku nggak mau, tapi Kenapa kamu nggak mau? Apa yang membuat kamu tidak mau bercerai dari Cupe? karena aku cuma bilang sama dia, aku cuma mau nikah sekali aja. Aku nggak mau nikah lagi, aku bilang sama dia. Dan walaupun kita nggak bersama, aku nggak mau cerai. Dia bilang ya dia mau cerai, akhirnya ya udah. Karena aku selalu mundurin terus kan, aku nggak mau. Ya setelah itu dia bilang ya aku mau cerai, aku mau bahagia. Ya udah, oke. Kenapa kamu tidak mau bercerai, tetapi toh kalian juga tidak bersama, Gaston? Nggak tahu, karena aku selalu sayang dia. Kamu selalu sayang dia. Apa yang membuat kalian tidak bisa bersama? Ya memang kadang-kadang itu hidup ya. Kalau di dalam rumah, kadang-kadang sedikit masalah, tapi walaupun kita nggak bersama, aku selalu mau protect dia. Walaupun aku di luar, dimanapun aku selalu tanya apa yang dia butuh, apa yang dia perlu. Kalau ada banyak. Ada banyak. Pada saat kamu melihat kondisi Cupe sakit, sudah kurus begitu ya, betulkah bahwa kamu yang sebetulnya meminta kepada keluarga untuk bisa datang menjenguk? Iya ya, aku minta sama keluarga. Aku minta izin kan. Aku minta izin, mereka kasih izin. Karena aku harus minta izin karena keluarga dia kan ada di situ. Aku minta izin dan mereka bilang silakan kapan aja kamu bisa datang, kamu datang. Apa yang membuat kamu bertekad untuk menjenguk Cupe dan minta izin pada keluarga saat itu? Ya karena kuliah kadang-kadang lagi nggak sadar kan. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Dan ya aku harus minta izin sama keluarga. Apa yang membuat kamu saat itu ingin menjenguk dia? Pada saat dia sakit di Singapura, apakah kamu pernah? Aku nggak ada di Indonesia. Oh, kamu tidak ada di Indonesia. Aku nggak ada di Indonesia. Aku sekitar 8 bulan aku di Argentina. Karena waktu itu aku juga lagi ada operasi kaki. Jadi aku waktu itu aku harus direhabilitasi dan Tapi kenapa saat itu, justru pada masa itulah kamu datang? Karena dia kan dirawat cukup lama, Gaston. tapi aku ketemu. Tapi kamu ketemu. Aku ketemu sama dia. Kalau aku ke Jakarta, kita tetap ada komunikasi yang baik. Oh, jadi kalian sebenarnya masih tetap berkomunikasi? Iya, kita selalu berkomunikasi. Kadang-kadang kalau aku ke Jakarta, aku ajak dia makan atau dia selalu kalau dia ke Bali kita ketemu. Oh. Kita selalu ada hubungan baik sama. Selalu ada hubungan Iya. baik, tapi tidak bisa bersama. Oke, kita akan lihat ini adalah pandangan Della, adik Julia Perez, tentang kamu ketika kamu menjenguk dan seperti apa Cupe rasa bahagianya ketika dia tahu bahwa kamu hadir untuk dia pada saat itu. Kita lihat yang berikut. Ketika Gaston datang pada saat kakak kamu masih sakit, lagi kritis keadaannya. seperti apa sih sebetulnya? Itu dia menghubunginya ke aku kan. Aku bilang ya datang. Oh, jadi datang, Gaston datang. yang hubungin Della? Iya, aku mau jenguk kuliah, kan ngomongnya kuliah. Kuliah. Ya, kuliah. Oh udah ya, ayo. Aku bilang aku tungguin ya di sini. Aku bilang gitu kan. Dia datang. Dan aku kemarin sempat ada cerita dari asisten kakakku, katanya kan kalau namanya orang kritis dengan keadaan kayak gitu kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak kan. Jadi kakak aku tuh nanya gitu, Diana siapa aja yang datang? Terus dia sedih gitu kan, kenapa mukanya sedih gitu kan? Gaston nggak datang ya, kata dia gitu. Terus ini ada fotonya gitu kan, ya Allah dia sampai nangis. Berarti dia perhatiannya sama aku, dia bilang gitu. Simpen ya Diana untuk kenang-kenangan, dia bilang gitu. Terus dalam keadaan kritis kadang-kadang padahal dia suka
Dela tolong dong FaceTime Gaston, dia bilang gitu kan. Aku kadang-kadang telepon Gaston, nih kakak mau ngomong, suka kayak gitu. Apa yang terjadi pada saat kamu bertemu Julia Perez pada saat di rumah sakit, Gaston? Betul dia masih marah-marah sama kamu? Dia biasa selalu marah dia kan. Dia selalu, tapi dia cuma bawel sedikit kan. Ya, sedikit, habis itu ketawa lagi. Paling dia 5 menit. 5 menit? Iya, dia gonggong, pam, tembak, bumbu. Habis itu, udah. Memang sifat dia kayak gitu. Kamu selalu dimarahin sama Julia? Dia selalu bawel. Bukan cuma sama aku, sama semua orang. Semua orang yang kenal dia, yang dekat, tahu sifat dia. Dia cuma bawel 5 menit. Setelah itu, seperti udah, selesai. Dan kamu pada saat di situ kamu menunggu sampai malam? Ya, waktu aku datang, ya dia pas nggak sadar. Habis itu pas yang ke aku juga datang, akan aku sekitar 6 hari ya. Aku datang, habis itu ada waktu dia sadar kita ngobrol enak sama ada keluarga dia, ada Nia, kita ketawa kan. Dan ya aku pikir ya, aku lihat dia. Aku bilang sama dia, kamu luar biasa, kamu bisa, aku tahu kamu pasti bisa lewatin masalah ini. Terus dia bilang, ya aku bisa. Kan aku selalu lihat dia seperti perempuan yang selalu dia nggak pernah menyerah. Dia selalu fight. Dia selalu. Itu yang aku salut sama dia. Adakah yang kamu sesali, Gaston, dari hubungan kamu dan Julia? Maksudnya? Kamu menyesal seandainya saya bisa berbuat lain. Adakah? Pasti. Ya kadang-kadang aku pikir, Dian, kenapa aku nggak di situ pas waktu seperti aku nggak datang lebih cepat atau sebelumnya juga. Tapi seperti aku selalu bilang, Julia sakit, dia bisa lewat. Karena semua orang yang tahu dia, semua pikir dia lewat, bisa lewatin masalah ini kan. Karena kita lihat Julia, dia bilang aku bisa. Pada saat kamu akhirnya datang meminta izin pada keluarga, apa yang membuat kamu merasa kali ini saya harus datang, kali ini saya harus lihat Julia? Waktu itu karena aku nggak dikasih izin sama klub. Karena kalau kita keluar pasti kita denda. Dan aku lagi di dalam kompetisi. Karena tahun 2017 aku udah pindah ke Thailand. Dan tapi sebelumnya aku ketemu sama dia, ketemu di Bali atau aku telepon. Jadi kadang-kadang bukan setiap hari, tapi dalam 1 minggu pasti aku WhatsApp. Atau kalau dia mau berantem sedikit sama aku, dia telepon, dia ngomelin aku sedikit. Apa hal yang selain tadi ngajak dia ke pantai, ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya kamu ingin lakukan untuk Julia atau bersama Julia, tetapi belum kesampaian, atau sesuatu yang ingin kamu katakan sesungguhnya dari hati kamu kepada Julia, betul-betul dari hati, tapi belum sempat tersampaikan? No, aku setelah waktu aku datang dan dia sadar, aku minta maaf semua apa yang aku terjadi yang bikin dia sakit. Aku bicara sama dia. Kita bicara baik waktu aku datang untuk lihat dia. Aku minta maaf apa yang semua kesalahan aku. Dia bilang ini hidup, nggak masalah. Dia selalu bilang sama aku nggak mau seperti kamu cuma jadi pemain bola. Aku selalu berdoa yang terbaik. Aku mau kamu mulai dengan bisnis. Kamu bikin bisnis pelan-pelan. Aku nggak mau kamu jadi orang tahu kamu cuma jadi pemain bola. Aku mau kamu bisa buka bisnis atau bisa hidup juga selain sepak bola. Itu yang dia pesan buat aku. Gaston, kamu tahu bahwa Julia sangat mencintai kamu. Ya. Kalau kamu bagaimana? Dia, aku cinta Julia. Kamu cinta Julia? Aku cinta. Aku sayang sekali sama dia. Ya aku masih rasa seperti dia masih ada, karena aku masih mimpi dia.
sampai saat ini? Aku masih mimpi dia, bas. Terus ya seperti kita lagi mau ke jalan-jalan kemana, dia bilang, ayo aku mau karena dia biasa lipstick, Lipstick. lipstick sama parfum. Kalau nggak ada, ayo aku harus beli lipstick. Oke ya, udah. Seperti itu yang kenangan, yang pas dia senyum. Kamu tadi menyebut kamu minta maaf segala sesuatu apa yang membuat dia sakit. Apakah kamu merasa bahwa sesuatu yang kamu lakukan itulah yang membuat Julia sakit? Aku nggak rasa kayak gitu. Kamu tidak merasa seperti itu. Enggak. Jadi kenapa kamu pergi? Julia nggak merasa kamu pergi meninggalkan dia. Ya memang merasa kayak gitu. Waktu itu ya kita juga ada sedikit masalah berdua dan kita saling ya namanya pasangan kan. Kadang-kadang kan kita ambil keputusan yang nggak bagus. Jadi pada saat itu memang sedang ada masalah. Iya, waktu kita ada masalah ya udah aku bilang aku pergi. Dan ya, Padahal kamu ingin kembali? aku bilang sama dia, kalau kita mau mulai sesuatu atau mau balik lagi kita harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Benarkah habis ini Gaston akan segera datang ke Pusara Cupe, Julia, selain berikut ini? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Sedih sekali. Gaston, ada beberapa impian, keinginan Julia yang belum bisa terrealisasikan. Beberapa di antaranya coba kita lihat. Ada beberapa artikel. Yang pertama adalah Julia ini ingin menikah. Betul. Menikah dan disaksikan oleh orang banyak, disaksikan orang tuanya. Dengan betul-betul, bukan cuma karena selembar kertas. Apakah dia juga pernah menyampaikan mimpi itu kepada kamu, Gaston? Iya, ya pernah. Pernah. Kamu mengatakan tadi kalau kita ingin kembali lagi, kita harus memulai ini secara perlahan. Apakah pernikahan menurut kamu ada sesuatu yang terlalu cepat pada saat itu? No, karena kita kan nggak cepat. Waktu itu kita ada sedikit masalah, makanya kita jauh, kita berdua. Tapi habis itu kita harus mulai pelan-pelan, aku bilang kan. Tapi kita 8 tahun bersama. Waktu itu kita baru ada masalah, makanya kita pisah. Dan setelah itu gue bilang ya udah kita pelan-pelan mulai dulu. Dan ya hidup kayak ini ya. Hidup seperti itu. Dan dia juga ingin punya anak dan suami yang baik. Itu adalah impian terakhir Betul. Julia. Dia mau punya anak. Dia mau punya anak. Pernah bilang ke kamu? Dia. Kamu bilang apa? Waktu itu ya kita bicara tahun 2013. Gitu. Tapi dia karena ada banyak kerja juga dan dia bilang karena memang dia suka kerja. Dia suka kerja. Dia suka sekali. Dan kita bicara soal kalau dia mau punya anak. Dia bilang kalau kamu siap, oke. Tapi ya jadi kayak gini lagi. Kalian menikah di September 2013. Betul. Tersembunyi. Tidak banyak orang tahu. Tidak banyak orang yang tahu. Aku bilang sama dia, ini sesuatu yang private buat kita berdua. Ya kita berdua yang senang. Aku bikin kita berdua yang bikin di Australia sama beberapa teman. Sekitar 20 teman aku di Australia. Sesuatu yang simple, yang kita nikmati. Kamu yang ingin. Iya, aku yang. Tapi Julia pingin sama keluarganya. No, kita pengen berdua di sana. Kita benar kita nikmati bilang ini. Kadang-kadang kalau kita bikin pernikahan terlalu banyak orang, habis itu kita cuma duduk. Kamu nggak suka itu? Aku bilang kita bikin sesuatu yang beda. Oke, baik. Kita lihat seperti apa sih flashback perjalanan cinta Julia dan Gaston. Ya, Julia. Kita lihat. Julia. Ma, hari ini Yuli minta izin untuk tunangan sama Gaston. Dan Yuli minta Mama seikhlasnya
mengizinkan kami berdua. Yuli, Mama ikhlas Yuli untuk kali ini. Mama ikhlas untuk Yuli dilamar Gaston. Mama ikhlas Yuli untuk kebahagiaan Yuli. Apapun Mama selalu ikhlas. Kalau sama Gaston aku nggak emosian. Aslinya. Tatap dong mata dia. Kayak gini, kenapa aku nggak mau natap dia lagi? Dan Gaston sendiri yang tahu kenapa aku marah banget. Yang sekarang lebih marah dari sebelumnya. Kita masih punya faith. Kita masih punya harapan dan keyakinan. Kita harus yakin sama Allah. Ada momen dia marah banget tadi, dia bilang, Gaston tahu apa yang membuat saya marah sama dia. Dan kali ini lebih marah lagi. Kamu tahu sebetulnya apa yang membuat dia marah? Iya. Kamu tahu? Kamu bisa memperbaiki sebetulnya? Atau tidak? Iya ya. Bisa. Kenapa tidak diperbaiki waktu itu? Waktu itu ya kita memang lagi berantem besar sekali kita berdua. Dia kadang-kadang ego aku, ego dia juga kadang-kadang juga itu aku belajar itu ego nggak penting di dalam hidup. Ego tidak penting dalam hidup. Setelah Julia sudah tidak ada di dunia ini, Iya. dan kamu mengingat kembali mengenai ego kalian masing-masing, apa yang kamu rasakan? Ya kadang-kadang kan manusia kan punya ego terlalu tinggi. Ada penyesalan? Pasti banyak. Pasti banyak. Apa yang kamu ingin lakukan? Apa yang aku lakukan, aku udah bilang sama dia, aku udah minta maaf. Itu antara seperti aku bilang sama dia, kalau aku minta maaf, aku bakal minta maaf ke kamu, bukan sama orang lain. Karena buat aku kalau kita ada rumah tangga, di dalam rumah aku nggak ada yang bicara kecuali kita berdua, nggak ada yang ikut campur. Gak ada yang ikut campur, hanya kalian berdua. Kalau kita ada masalah, kita berdua yang selesai. Dan kalau seperti kemarin aku datang, aku minta maaf. Dia bilang, aku selalu tetap doa yang terbaik buat kamu. Dia seperti itu bikin aku pertama kali seperti aku ditampar tanpa tangan, seperti nggak tahu, nggak bisa jelasin, seperti ya bikin aku sedih. Iya seperti Bikin kamu sedih? iya. Dia tapi dia selalu support aku. Dia apapun yang aku butuh, apapun, kalau aku tanya sesuatu sama Julia, kalau aku kadang-kadang nggak tahu mau ambil stepnya kemana, langkah kemana, aku telepon dia. Julia, kamu bagaimana ini, gimana menurut kamu? Aku selalu tanya dia. Tanya sama dia. Selalu. Apa kamu yang menurut kamu kesalahan kamu terbesar terhadap Julia apa? Itu ada cuma antara dia sama aku. Tapi ketika dia bilang dia memaafkan dan dia mendoakan yang terbaik buat kamu, itu menohok sekali buat kamu. Enggak, seperti sesuatu ya, momen itu susah sekali ya. Momen itu susah sekali pas dia bicara sama aku. Dia bilang dia mau aku jadi lebih baik.
Dan dia selalu doain yang terbaik buat Untuk aku, buat bekerja aku, buat semuanya. Itu membuat kamu lebih lega. Ya. Iya. Oke. Oh, kita ada beberapa kali tayangan Hulia bercerita sambil menangis betapa inginnya dia punya anak. Iya, tahu. Kita lihat yang berikut ini. Sebulan sudah ini kamu sudah siap. Kamu sudah sembuh kan? Aku udah sembuh. Kamu sudah siap punya anak? Aku udah siap punya anak. Udah siap. Sudah siap ya? Apa sih yang membuat kamu begitu besar sekali keinginannya untuk memiliki anak? Bahkan sekarang bahkan melampaui ada atau tidak adanya Gaston. Karena kita seorang perempuan ketika kita mencapai semuanya, kurasa semua perempuan punya anak, kita cari jalan semaksimal mungkin untuk menggapai anak itu gitu. Jadi ya mungkin saya salah satu perempuan yang memang agak sulit punya anak. Tapi saya yakinkan tiap hari saya mampu, saya pasti bisa punya anak. Mungkin ini adalah seperti kayak Tuhan mempersiapkan rahim saya ini sama suami saya yang baik kelak dan mau berjuang saya bersama anak saya nanti. Saya yakin. Apa yang kamu rasakan Gaston setiap kali melihat Hulia itu bercerita keinginannya untuk hamil? Apa yang dia lakukan supaya bisa punya kesempatan untuk punya anak? Dan dengan tangis yang seperti itu, apa sebetulnya yang berkecamuk di hati kamu Gaston? Memang kita pergi ke dokter. Kita pernah ke dokter. Aku lupa namanya dokter. Tapi kita pernah, karena dia tahu, aku juga tahu, dia sedikit susah untuk punya anak. Tapi kita pergi ke satu dokter di dekat Kemang. Untuk kita cari akal waktu itu, tahun 2014. 2014. Lalu kemudian ada masalah. Sebelum aku ke Argentina dan sebelum dia ke Singapura. Pada saat itu sebetulnya sedang usaha ya. Ya. Itu sedih sekali pastinya. Dia ingin sekali jadi anak, jadi mama. Jadi ibu. Gaston, kalau kamu seorang Gaston ini menunjukkan cinta, itu seperti apa sih? Aku nggak tahu ya seperti apa. Mungkin aku lakukan sesuatu yang dia bikin bahagia karena kalau kita bersama. Kamu yang membuat dia bahagia. Menurut kamu apa yang membuat Hulia bahagia saat ini? Iya, dia paling suka kalau kita jalan-jalan pasti, atau aku masak buat dia. Karena aku selalu masak buat dia. Atau disiapin semua bekerja dia dulu. Itu. Kamu selalu lakukan itu sebenarnya. Iya, saya aku selalu perhatian sama dia. Kalau sekarang Hulia sudah tidak ada di dunia ini, apa yang akan membuat dia bahagia jika melihat kamu saat ini, Gaston? Dia minta sama aku jadi lebih baik. Lebih baik itu seperti apa? Semua. Pribadi? Pribadi, kerja. Pribadi yang lebih apa? Lebih baik. Dia bilang aku mau kamu jadi lebih baik. Karena aku tahu semua manusia bisa lebih baik. Dan aku mau kamu lebih baik. Kamu mulai dengan bisnis. Dia selalu begitu. Apa tanggal 19 nanti adalah 40 hari almarhumah Hulia? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Kamu datang ke rumahnya? Aku habis dari rumah dia. Kamu habis dari rumah dia? Tadi? Tadi aku sempat ke apa namanya? Kuburan? Kuburan. Aku bicara sama dia. Aku bawa bunga yang dia suka. Apa itu? Yang merah. Dia selalu suka merah. Tapi dia selalu cuma suka satu putih. Satu yang putih. Yang putih. Semua merah, hanya satu yang putih. Melambangkan apa itu? Aku nggak bisa jelasin di bahasa Indonesia. Aku tahu di bahasa Spanish. Karena aku pernah jelasin ke dia. Dan dia selalu suka. Dan aku bilang setiap kali aku datang ke Jakarta, aku datang untuk kita bicara 5 menit, 10 menit. Aku pasti datang. Setiap kali aku datang ke Jakarta, aku datang untuk lihat kamu, ketemu kamu, kita ngobrol sedikit. Di kuburan? Oke. Kita akan lihat lagi, ini ada momen-momen kebersamaan, barangkali kamu ingin melihat lagi seperti apa bahagianya kalian pada saat itu, Gaston dan Hulia. Dia pengen ketemu
ketemu kamu. Tadi ngomong di belakang panggung sama gue. Bodo amat. Terus mau apa? Kan udah tahu kan apa kabar? Kamu nggak mau salam sama aku? Ya udah, baik. Salam dong. Gak mau. Susah sekali sih kamu. Kan Gak mau salam. Terus Udah. gak mau kenapa? Udah salam kok nggak apa-apa. kenapa sih, Pe? Lu jangan gue jadi sedih nih. Kenapa sih bawa dia? Kan ngasih surprise. Kan Ini bukan surprise, karena Kan dia bisa. dia tipe laki-laki yang gak bertanggung jawab. Tapi dia Dari sayang. kemarin gue telepon, oke, jujur gue telepon dia. Ya itu baru. Satu telepon cuma gara-gara dia harus tanda tangan sesuatu. Apa? Apa? Cerai, cerai. Forever is a long time, but I keep my words that I say to you. Hah? Maksudnya? Kok cerai? As long as you're with me. Iis Dahlia lahir di Indramayu 29 Mei 1972. Album pertamanya yang berjudul Tamu Tak Diundang sukses di pasaran hingga terjual 1 juta kopi. Iis dikaruniai 2 orang anak yaitu Salsadila Juwita, dan dari pernikahannya dengan Satrio Dewandono ia dikaruniai seorang putra bernama Devano Danendra. 2 anaknya kini mengikuti jejak Iis menjadi penyanyi dengan mengeluarkan single Always in Love with You. Always in love with you. Devano, putra Iis, sempat menuai komentar miring dari beberapa netizen karena berencana mengadakan meet and greet terkait single duetnya. Postingan Instastory Salsadila bertema pelakor juga sempat menjadi pembicaraan jagat maya. Ia menulis, mending dibeliin orang tua sendiri daripada ngelakor. Alhamdulillah D3 udah semester terakhir, September udah cari tempat di UK, rumah nyaman, mobil enak, semua karena selalu doain rezeki dan kesehatan orang tua, bukan karena ngelakor dan ngambil kebahagiaan orang lain. Benarkah Iis sangat mendukung anak-anaknya untuk terjun ke dunia hiburan? Dan benarkah bila Iis sempat marah dan menyuruh Salsa untuk menghapus instastory-nya yang bertema pelakor? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung nih anak-anak ibunya datang yang dipanggil anaknya. Devano, Devano. Sembarangan. Oke, kita tanya, anaknya nggak bisa datang ke sini. Ibunya aja kita tanya. Bener Bu, anaknya mau menggelar meet and greet, diomelin sama netizen. Gak ngerti. Ngerti. Mungkin kalau zaman sekarang tuh gitu ya, mereka merasa gini, Devano lagi katanya lagi happening di sosmed gitu kan. Terus ada anak-anak yang emang iya, jadi sekarang tuh anak aku yang manajernya manajer aku juga gitu. Jadi emang banyak banget tuh udah mulai ada di beberapa kota meet and greet. Karena mungkin mereka gini loh, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen foto nggak bisa. Jadi udah aja bikin meet and greet gitu. Terus kok dimarahin? Iya nggak apa-apa. Anak gue mah bisa main musik, bisa nyanyi, cakep. Iya cakep ya kan. Tapi tuh udah banyak yang daftar, udah banyak. Udah, malah sekarang katanya tempatnya pindah karena Nggak cukup. peminatnya lebih banyak. Jangan sampai ternyata kalau meet and greet yang anaknya lebih banyak dari ibunya. Curiga deh gue, ember. Dia terkenal dari anak kecil, ibu-ibu sampai bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak tahu Devano? Taunya dari cucunya katanya. Jadi nganter cucunya ya. Kalau ibunya paling terbatas doang ya. Nggak lagi ibu-ibu doang gue mah. Oke, sekarang kita mau bisik-bisik tetangga ya. Tetangga siapa? Coba ada artikel nih bunyinya adalah teman kamu tuh, Nasar, punya rumah mewah 7 miliar. Nasar ternyata hanya kontrak, katanya gitu. Tanya, kamu udah pernah diundang datang ke rumahnya belum? Belum, Nasar kok lu nggak undang gue? Undang Nasar, beli bakso aja cukup ya. Ember, kayak gue gitu beli bakso udah ngundang orang Udin. Nasar kan punya rumah baru tuh, emang kamu belum undang-undang teman-temannya buat datang ke rumahnya? Belum. Oh, belum ada, tapi kalau diundang pengen datang? Jauh ya Nasar, harus ada ini dulu, goodie bagnya apa sih? Harus ada ongkos transportnya. Oke, enggak lah kalau temen ngundang mah kalau umpamanya bisa pasti datang. Oke, nanti ada satu bahasannya kita tanya itu postingannya Salsa yang tentang pelakor ya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kita bahas, ini Bu ada postingan ini
nih Bu, ini kenapa sih sebenarnya Salsa nih postingannya dia bilang gini, ih semester terakhir September udah cari tempat di UK, nggak apa-apa lah semua karena selalu doain rezeki orang tua dan nggak ngambil kebahagiaan orang lain daripada pamer harta benda, pamer bisa keliling dunia tapi hasil ngerebut kebahagiaan orang lain. Aduh. Ini apa sih sebenarnya gara-gara apa sih? Itu mobil siapa lagian itu yang posting di situ? Mobil dia, mungkin gini loh, karena aku juga emang sebenarnya rada nggak setuju nih papanya ganti mobil dia, mobil yang kayak gitu-gitu gitu. Karena apa? Sebentar lagi kan dia juga mau pergi, tahun depan kan dia pergi gitu. Tapi mungkin papanya tuh pengen dia tuh kita tuh kan kerja kan buat anak gitu. Jadi kalau orang lain pernah merasakan itu, anak-anak kita juga pengen gitu. Selagi kita masih bisa gitu, nggak memaksakan. Jadi ini karena dimarahin netizen. Mungkin ada netizen yang lu sok pamer ini ono dia kepancing lah, padahal kan gitu ya Nek. Padahal Itu ceritanya. Aku tuh kan selalu kan sebenarnya kalau sama anak-anak tuh selalu bilang, Kak, Dek, hati-hati berbicara di sosial media gitu kan. Tapi namanya juga anak sekian tahun sama anak orang 45 tahun beda ya Nek. Tapi secara pemikiran gitu. Ibu sempat Jadi bilang gini, tetap aja. hapus nggak tuh Instastory? Iya, aku selalu bilang gitu. Karena kan sekarang Instastory itu juga bisa di-save sama yang lain. Bisa. Baik kita Instastory terus fans kita posting. Iya, posting. Bukan capture terus langsung posting gitu. Dan udah di-save sama orang. Jadi percuma juga. Makanya harus hati-hati. Dijelaskan saja. Oke, terakhir buat Gaston. Gaston, kira-kira apakah kamu akan bisa menemukan perempuan seperti Julia? Nggak bakal dapat kayak dia. Nggak bakal dapat. Apa yang istimewa dari Julia? Semua. Semua. Kamu Dia cinta? pemain luar biasa. Dia memang luar biasa. Kamu nyesel emang di akhir ya Ton? Nyesel nggak sih Gaston? Nyesel nggak sih dengan semua yang membuat kalian tidak bisa bersama? Pasti nyesel. Pasti nyesel. Walaupun kita nggak bersama, pasti aku tahu dia cinta aku dan aku cinta dia. Gue tuh tahu banget loh cerita cintanya mereka. Oh, nanti ceritain abis ini ya. Berdua ya abis ini. Oke, baik pemirsa, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Gaston, terima kasih sudah hadir di sini ya. Bu Is, terima kasih sudah ada di sini. Salam buat anak-anaknya, terutama Devano ya. Devano ya. Sama Salsa juga. Buat Anda terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rupi.